Indonesia. Penyebab Shin Tae-yong tak hadiri drawing babak ketiga. Inilah hasil drawing babak ketiga. Berat atau mudah? 7 pelatih top bersaing di babak ketiga. 4 pemain U19 bisa dipanggil ke timnas senior. Jika Mauro bergabung, 3 pemain ini tersingkir. Alasan Justin Matthew kunjungi Indonesia. Ronaldo kuatnya pulih, siap bersaing di timnas. Ragnar curhat soal suasana Indonesia. Ragnar dendam pada pelatih ini. Ragnar minat ke Liga 1, ini syaratnya. Ali Jasim lakukan ini demi klub barunya Como. Calon naturalisasi Malaysia takut ketipu. Simak berita selengkapnya. Shin Tae-yong secara resmi tak hadir dalam drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Tak hadirnya Shin Tae-yong dalam drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Erick Thohir bertindak cepat. Namun sayangnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak menghadiri drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, 27 Juni 2024. Rupanya, posisi Shin Tae-yong pun diambil alih langsung oleh Erick Thohir. Bukan tanpa alasan, absennya Shin Tae-yong rupanya lantaran tengah mengalami gangguan kesehatan. Seperti diketahui, Shin Tae-yong hingga saat ini masih menjalani perawatan di tengah kondisi kesehatannya yang tidak baik-baik saja. Lebih lanjut, hal tersebut pun diperkuat oleh keputusan tim medis. Demi mempercepat pemulihan, setelah PSSI berkonsultasi dengan tim medis, diputuskan bahwa Shin Tae-yong akan fokus untuk recovery kesehatannya selama 2 atau 3 pekan ke depan. Inilah lawan Indonesia. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga tuntas digelar. Timnas Indonesia masuk ke grup C, segrup dengan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Nantinya tiap tim akan berlaga home dan away. Kemudian, 2 tim teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim di peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September mendatang. Bagaimana menurut kalian? Berat atau mudah? Berikut 7 pelatih top di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan apa saja prestasinya. 7. Roberto Mancini, Arab Saudi. Roberto Mancini berpengalaman membawa Manchester City juara Liga Inggris 2011 hingga 2012 hingga mengantarkan timnas Italia juara Euro 2020. Pengalaman ini yang coba ditularkan Mancio, sapaan akrab Roberto Mancini, kepada timnas Arab Saudi. 6. Hussein Amouta, Yordania. Hussein Amouta pernah berjaya di Asia dan Afrika. Selain pernah mengantarkan Qatar SC merajai Liga Qatar, juru taktik asal Maroko ini juga pernah membawa Wydad AC kampiun Liga Champions Afrika 2017. Bersama timnas Yordania, Hussein Amouta juga sudah mencetak sejarah. Ia menjadi pelatih pertama yang meloloskan timnas Yordania ke final Piala Asia 2023. 5. Jesus Casas, Irak. Jesus Casas membuat Irak muncul menjadi tim menakutkan. Irak menyapu bersih 6 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan, serta menumbangkan Jepang di fase grup Piala Asia 2023. Sebelum menjadi pelatih timnas Irak, Jesus Casas sempat 4 tahun, 2018 hingga 2022, berstatus asisten pelatih timnas Spanyol. 4. Branko Ivankovic, China. Branko Ivankovic pernah mengantarkan timnas Iran U23 meraih medali emas Asian Games 2002. Pelatih asal Kroasia ini juga pernah membawa Shandong Luneng juara Liga Cina, Dinamo Zagreb, Liga Kroasia, dan Persepolis, Liga Iran. 3. Hajime Moriyasu, Jepang. Sebelum membuat Jepang menjadi tim menakutkan, Hajime Moriyasu pernah mengantarkan Sanfrecce Hiroshima 3 kali kampiun Liga 1 Jepang, yakni pada 2012, 2013, dan 2015. 2. Paulo Bento, Uni Emirat Arab. Paulo Bento pernah menangani Cristiano Ronaldo di timnas Portugal pada 2010 hingga 2014. Ia juga pernah meloloskan timnas Korea Selatan ke-16 besar Piala Dunia 2022. Sekarang, target Paulo Bento adalah mengantarkan Uni Emirat Arab lolos Piala Dunia 2026. 1. Shin Tae-yong, Indonesia. Terakhir ada Shin Tae-yong. Ia pernah membawa Seongnam FC juara Liga Champions Asia 2010, serta membawa Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di Piala Dunia 2018. Shin Tae-yong memiliki misi yang mungkin tidak terpikirkan banyak orang, yakni meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Karena itu, menarik menanti aksi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut 4 pemain timnas Indonesia U19 yang bisa dipanggil Shin Tae-yong ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Tim Gepens. Ketimbang pemain timnas Indonesia U19 lain, tim Gepens merupakan yang paling stabil performanya.
Pemain yang tengah menanti debut bersama tim senior FC Twente ini tampil brilian mengawal sisi kiri pertahanan timnas Indonesia U19. Tak hanya bertahan, pemain lincah ini juga dapat membantu serangan. Meski timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain top di sektor fullback kiri, menaturalisasi tim Gepens bukanlah hal yang mubazir. 2. Sam Ivel. Sam Yell dinilai kurang maksimal di Toulon Cup 2024 karena lebih banyak dimainkan sebagai gelandang double pivot, bukan gelandang serang yang menjadi posisi favoritnya. Bukan tak mungkin di tangan Shin Tae-yong, gelandang NAC Breda U21 ini muncul sebagai motor serangan timnas Indonesia senior. 3. Jens Raven. Jens Raven gagal mencetak gol di Toulon Cup 2024, namun itu lebih karena minimnya suplai bola yang diterima. Berbeda dengan nama-nama lain yang masih berpaspor Belanda, Jens Raven selangkah lagi mendapatkan paspor Indonesia. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini tinggal mengambil sumpah WNI untuk mendapatkan paspor Indonesia. 4. Mauresmo Hinoke. Pemain yang satu ini paling menonjol di Toulon Cup 2024. Pergerakan pemain FC Dordrecht U21 ini beberapa kali mengacak-acak pertahanan lawan. Aksi Mauresmo Hinoke paling disorot ketika tiap kali membawa bola, ada 2 hingga 3 pemain timnas Jepang U19 yang dilewati. Banyak yang bilang, kualitas Mauresmo Hinoke mengingatkan pencinta sepak bola kepada Kylian Mbappe di masa-masa awal memperkuat AS Monaco. Inilah 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi terdepak jika Mauro Zijlstra dinaturalisasi, nomor 1 kesayangan Shin Tae-yong. Runner-up top skor Liga Belanda U21, Mauro Zijlstra, tertarik memperkuat timnas Indonesia. Penyerang FC Volendam U21 itu berharap tim kepelatihan PSSI bisa memantau video permainannya. Jika tim kepelatihan PSSI tertarik, Mauro Zijlstra dengan tangan terbuka bakal menerima tawaran bermain bersama skuad Garuda. Saya masuk list mereka, PSSI, dan mereka interest. Tapi, saya belum dihubungi official. Agen saya juga belum dihubungi oleh mereka jadi belum berkomunikasi secara resmi, kata Mauro Zijlstra. Jika Mauro Zijlstra mendarat, ada sejumlah pemain timnas Indonesia yang berpotensi tak lagi dipanggil Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? 1. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi memang berposisi sebagai winger, beda posisi main dengan Mauro Zijlstra yang beroperasi sebagai penyerang tengah. Namun, kehadiran Mauro Zijlstra berpotensi membuat Shin Tae-yong mengurangi jatah pemain winger untuk menambah jumlah pemain di posisi penyerang tengah. Sekadar diketahui, di skuad timnas Indonesia saat ini hanya ada 1 pemain yang berposisi sebagai penyerang murni, yakni Dimas Drajat. 2. Ramadhan Sananta. Ramadan Sananta memang sudah terpental dari skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024. Namun, penyerang Persis Solo ini otomatis semakin sulit masuk skuad Garuda efek kehadiran Mauro Zijlstra. Secara postur, Mauro Zijlstra masih lebih bagus ketimbang Ramadan Sananta. Bagaimana dengan kualitas? 3. Dimas Drajat. Di posisi puncak ada Dimas Drajat. Pemain yang dirumorkan segera gabung Persib Bandung ini berpotensi terpental dari skuad Garuda jika Mauro Zijlstra benar mendarat. Selepas tampil apik di laga Timnas Indonesia versus Curaçao pada FIFA Matchday September 2022, Dimas Drajat tak kunjung unjuk gigi bersama Timnas Indonesia. Ia lebih banyak menjadi pemain pelapis Rafael Struwijk yang baru berusia 21 tahun. OTW Indonesia, pemain Noah FC Justin Mathieu segera perkuat Timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Justin Mathieu menghebohkan pencinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Sebab pemain Noah FC itu memberikan sinyal seolah akan segera membela Timnas Indonesia. Postingan yang dimaksud adalah foto Mathieu yang tengah berada di dalam pesawat. Dalam keterangan foto yang diupload Mathieu di akun JJM itu, ia memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia. Menariknya di antara 2 bendera kebangsaan tersebut, ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu seakan hal itu memberikan kode Mathieu akan melepaskan status kewarganegaraan Belanda dan pindah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Perlu diketahui, Mathieu merupakan pemain yang lahir di Goirle, Belanda pada 12 April 1996. Pemain berusia 28 tahun itu lama menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah FC sejak musim panas 2023. Pemain yang pernah menjuarai divisi kedua Liga Belanda 2014 bersama Willem II Tilburg itu diketahui bermain sebagai gelandang serang. Ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger, sehingga ia layak disebut pemain serba bisa. Tak heran jika PSSI dikabarkan tertarik untuk menaturalisasi Mathieu. Kini, Mathieu menggoda fans Timnas Indonesia dengan postingan terbarunya. Sebenarnya, karena foto Mathieu di pesawat, bisa saja maksud dari gambar bendera itu karena ia sedang berada di Belanda dan hendak menuju Indonesia. Tentu tidak ada yang tahu apa tujuan Mathieu ke tanah air.
Bisa jadi untuk membahas soal naturalisasi dengan PSSI, bisa juga ia sengaja bertemu keluarganya di Indonesia, atau bisa jadi Matiu hanya sekadar berlibur semata. Jadi, menarik tentunya melihat apa maksud dari kode Matiu tersebut. Kabar terkini Ronaldo Kuateh, sembuh 100%, ingin dapat tempat utama di klub dan timnas. Penyerang muda Indonesia, Ronaldo Kuateh sangat jarang terlihat di sosial media beberapa waktu terakhir. Warganet pecinta timnas Indonesia pun bertanya kabar penyerang timnas blasteran Liberia Indonesia kelahiran Bantul itu. Ronaldo saat ini berada di Jogja bersama keluarganya. Ia tengah menikmati jeda musim di Liga Turki dan baru akan kembali pada 10 Juli mendatang. Sang ayah, Roberto Kuateh membagikan kabar terbaru Ronaldo ketika berbincang dengan krjogja.com. Roberto mengatakan putranya masih memiliki sisa 1 tahun kontrak bersama Bodrumspor di Liga Turki. Kebetulan Bodrumspor baru saja promosi ke Liga 1 di Turki dan Aldo masih punya kontrak 1 tahun. Saat ini dia fokus agar nanti siap ketika kembali ke Turki. Dia ingin sekali main di Liga 1 Turki bersama klubnya, ungkap Roberto. Roberto mengungkap saat ini cedera lutut Ronaldo sudah 100% pulih. Ia menjalani program latihan di Bantul bersama klub miliknya, JK Academy. Pagi Aldo di gym, lalu sore di lapangan. Kondisi dia sudah 100% dan siap main lagi. Semoga dia bisa kembali ke perform terbaiknya. Saya percaya karena melihat proses yang dilakukan selama ini, tandas pria yang juga mantan pemain PSIM dan Persiba ini. Roberto juga berharap sang putra bisa mendapat kesempatan lagi membela timnas Indonesia. Apalagi usia Aldo kini masih 19 tahun dan masih bisa berkembang lebih matang lagi. Dia berproses, semoga bisa dipercaya lagi membela timnas Indonesia. Saat ini dia bekerja sangat keras mengembalikan kondisi 100% agar bisa main di Liga Turki, pungkas Roberto. Curhatan Ragnar Oratmangoen, di Belanda pemain bola hanya orang biasa, di Indonesia bak pahlawan. Bomber timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen bercerita soal pengalamannya menjadi seorang pesepak bola di tanah air. Ragnar menjalani debut bersama skuad Garuda pada laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Dalam laga debutnya, ia juga sukses mencatatkan 1 gol. Ia membantu Indonesia menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0 kala itu. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal para penggemar sepak bola tanah air. Pemain berusia 26 tahun itu mengaku bahwa ia mendadak memiliki penggemar yang banyak. Menurut pengakuannya, Ragnar belum terbiasa dengan hal ini. Pasalnya, kultur di Belanda tidak seperti di Indonesia. Ragnar menjelaskan bahwa di Belanda, masyarakat tak terlalu peduli dengan para pemain sepak bola. Bagi masyarakat sekitar, para pemain sepak bola juga merupakan orang biasa. Namun, hal itu jelas berbeda ketika dirinya menginjakkan kaki di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Ragnar mengatakan bahwa menjadi pesepak bola di Indonesia selayaknya pahlawan yang dielu-elukan. Saya belum terbiasa, jauh berbeda dengan di Belanda, kata Ragnar, dikutip dari kanal YouTube Sport 77. Karena di Belanda, mereka, penggemar, tidak peduli jika dirimu adalah pemain sepak bola. Namun, di sini kamu seperti pahlawan, tegasnya. Kendati demikian, ia sangat menyukai atmosfer yang diberikan oleh penggemar. Hanya saja, beberapa kali ada aksi berlebihan yang dilakukan oleh sejumlah penggemar. Hal itu membuatnya harus berlari-larian untuk menghindari kerumunan dari para fans yang mencoba untuk mendekatinya. Akan tetapi, ia tetap menyampaikan rasa terima kasih. Ia mengaku senang mendapatkan apresiasi tinggi dari penggemar setelah tampil di lapangan. Ya, ini sangat menyenangkan. Namun, kadang berlebihan. Karena saya harus pergi dan saya harus berlari di lobi, hotel, karena banyak penggemar yang berdatangan. Tapi saya sangat menyukainya. Rasanya menyenangkan ketika kamu mendapatkan apresiasi dari apa yang kamu lakukan, pungkasnya. Ragnar Oratmangoen akui pernah dilatih pelatih bodoh dan ingin balas dendam. Siapa? Striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen mengakui pernah dilatih pelatih bodoh. Bahkan dia ingin balas dendam ke sosok tersebut. Ragnar merupakan winger kanan berusia 26 tahun. Pemain berdarah Maluku itu mengawali karirnya di Akademi Top OSS Youth pada 2008 dan berhasil masuk skuad utama 10 tahun setelahnya. Pemain bernomor punggung 11 itu kemudian sempat dipinjamkan ke NEC Nijmegen. Setelah kontraknya habis dengan FC OSS, Ragnar direkrut S Cambur pada 2019. 2 tahun kemudian, Ragnar pindah ke Go Ahead Eagle selama 1 musim. Semusim berlalu, dia memperoleh tawaran untuk bergabung dengan klub FC Groningen. Bersama FC Groningen, Ragnar sering menjadi cadangan sehingga kembali dipinjamkan ke klub Fortuna Sittard. Kini dia sudah kembali ke Groningen. Namun jasanya tak dibutuhkan pelatih untuk musim depan. Saat ini Ragnar hampir pasti didepak dari Groningen musim 2024 hingga 2025. Sering dicadangkan dan dipinjamkan klub, Ragnar ternyata punya dendam kepada mantan pelatihnya. Namun dia tak menyebutkan secara rinci siapa juru taktik yang dibencinya.
Ragnar Oratmangoen buka peluang main di Liga 1, ini syaratnya. Pemain diaspora Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, membuka peluang berkarier di Liga 1 usai tersingkir dari FC Groningen. Ragnar Oratmangoen menjadi salah satu pemain yang harus disingkirkan FC Groningen jelang musim baru Eredivisie 2024 hingga 2025. Direktur teknik FC Groningen secara belak-belakan menyebut 3 pemain yang harus segera meninggalkan klub karena sudah tak lagi dibutuhkan. Salah satu nama yang disebut adalah Ragnar Oratmangoen, pemilik 3 caps dan 1 gol untuk Timnas Indonesia turut tersingkir. Mereka sudah tidak layak lagi untuk tim utama dan harus pergi, ucap Art Langeler, Direktur Teknik FC Groningen. Bicara soal masa depannya, Ragnar Oratmangoen sebenarnya ingin berkarier abroad di luar Belanda, mencari tantangan baru dalam karir. Ragnar mengaku selama karir profesionalnya, ia habiskan di Belanda, karena itu ia ingin merasakan berkarier di luar Belanda. Saya ingin bermain di luar Belanda, karena sepanjang karir saya bermain di Belanda di kasta kedua maupun kasta teratas, ucap Ragnar Oratmangoen. Namun sebenarnya saat ini saya ingin berkarier di luar. Karena saya ingin merasakan bagaimana rasanya bermain di negara yang berbeda. Dengan bahasa yang berbeda juga dan semua hal lainnya, imbuhnya. Bicara soal peluang bermain di luar Belanda, Ragnar turut membuka peluang bermain di Liga Indonesia dengan persyaratan tentunya. Ragnar tidak akan menutup peluang bermain di kompetisi tanah air asalkan ada tawaran yang bagus untuk dirinya. Yang jadi masalah baginya adalah dalam dunia sepak bola tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depan, itulah yang sedang dipikirkan Ragnar. Segala kemungkinan masih dipertimbangkan Ragnar, termasuk kemungkinan bertahan di Eropa karena ia mengaku masih menyukai tinggal di Eropa. Ya, jika memungkinkan, saya ingin tetap bertahan di Eropa, ujar Ragnar Oratmangoen. Tapi masalahnya di sepak bola, kamu tidak akan pernah tahu. Mungkin suatu saat nanti, seseorang memberikan penawaran yang bagus, klub yang bagus, dan mungkin di Indonesia atau tempat lainnya dan tidak di Eropa. Saya harus memikirkan hal itu. Namun saya lebih menyukai tinggal di Eropa untuk sementara waktu, imbuhnya. Sebagai fan Timnas Indonesia, tentu diharapkan Ragnar masih bisa berkompetisi di Eropa dan jangan sampai berlabuh di Liga 1. Selama kompetisi domestik masih banyak permasalahan, kualitas Liga 1 Indonesia belum bisa menjamin masa depan tim nasional. Erick Thohir selaku Ketum PSSI harus segera menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di kompetisi domestik. Ali Jassim lakukan ini agar tak malu-maluin klub milik orang Indonesia di Liga Italia. Di sisi lain CSC Fabregas siapkan proyek ambisius ini. Striker Timnas Irak Ali Jassim terus mempersiapkan diri untuk memasuki pengalaman profesional barunya bersama klub milik orang Indonesia, Como 1907, di Liga Italia musim 2024 hingga 2025. Ali Jassim sudah setuju bergabung dengan klub Serie A itu setelah menuntaskan kesepakatan antara Al-Harabaa dan klub Italia tersebut. Al-Harabaa adalah klub Jassim saat ini, yang meminjamkannya ke Al-Qwa Al-Jawiyah di Liga Utama Irak. Kontrak dan masa peminjamannya dengan klub itu berakhir awal bulan depan. Pemain berusia 20 tahun yang bersinar saat menghadapi Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, kini menunggu lampu hijau dari Como. Dia sudah siap terbang ke Italia dan menandatangani kontrak 4 tahun. Agar tak malu-maluin saat berada di Como 1907, Ali Jassim mengembangkan kemampuan komunikasinya. Sebuah sumber, sebagaimana dikutip dari media Irak, mengatakan, Ali Jassim memanfaatkan hari-hari terakhirnya di Irak dengan mengembangkan keterampilan, terutama bahasa. Dia mengikuti kursus intensif untuk belajar bahasa Inggris di salah satu universitas khusus di ibu kota Baghdad, karena bahasa tersebut akan menjadi senjata pertama pemain sebelum menuju ke Como, imbuh sumber itu. Jassim lebih bersemangat kali ini dibandingkan musim lalu bersama Antalyaspor. Dia sebetulnya sudah menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Liga Utama Turki itu pada 20 Juli 2023. Akan tetapi, baru 2 hari di sana dan belum sempat bermain, Jassim memutus kontraknya karena alasan pribadi. Dikutip dari media Turki, Antalyam.com, dia ternyata kesulitan beradaptasi di sana, apalagi menjadi klub pertamanya di luar Irak, terutama karena terkendala bahasa. Belajar banyak dari pengalaman yang sangat singkat serta berakhir cepat dan dramatis itulah Jassim menyiapkan kemampuan bahasanya agar tak terulang. Dia juga aktif menggali informasi dari Ali Adnan, pemain internasional Irak yang memperkuat Udinese dan Atalanta pada 2015 hingga 2019. Sebelum memulai musim barunya bersama Como, Ali Jassim akan membela timnas U23 Irak di Olimpiade Paris 2024. Dia dijadwalkan memulai pemusatan latihan pada 10 Juli mendatang, termasuk melakoni 2 uji coba melawan klub Prancis, Pau, dan timnas Mesir. Jassim dan kawan-kawan memulai Olimpiade 2024 itu pada 24 Juli melawan Ukraina, disusul Argentina dan Maroko. Proyek Fabregas.
Ali Jassim adalah bagian dari proyek CS Fabregas untuk memperkuat Como 1907. Sebagai pemilik saham minoritas Como, Fabregas mempertimbangkannya sebagai pemain yang akan bersinar di Italia. Jassim akan berdiskusi dengan pelatih timnas Irak Jesus Casas tentang gagasan dan rencana Fabregas terhadapnya. Casas sangat mengenal Fabregas ketika menjadi asisten pelatih Luis Enrique di Barcelona. Paralel dengan Jassim, manajemen Como kini juga mempersiapkan kontrak dengan striker AS Roma Andrea Belotti yang dipinjamkan ke Fiorentina. Fabregas percaya, kehadiran Belotti penting di klubnya bersama Ali Jassim, yang mungkin bermain di posisi striker kedua. Sebagai klub promosi, manajemen Como 1907 tak ingin menjadi pelengkap di Serie A. Untuk itulah, klub milik grup jarum pimpinan dua konglomerat bersaudara Michael Hartono dan Robert Budi Hartono tersebut terus memburu pemain berkualitas. Ketua FAM ungkap masalah naturalisasi Malaysia, takut ketipu. Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Haji Hamidin Mohamad Amin membeberkan alasan naturalisasi pesepak bola di negerinya tak bisa seperti Indonesia. Hal tersebut disampaikan Hamidin dalam wawancara yang disiarkan Harimau Malaya di kanal YouTube. Pak Hamidin mengatakan, bukan FAM tak ingin seperti Indonesia, tetapi situasinya tak sama. Saya pikir pemain warisan, keturunan, yang perlu kita lihat antara Indonesia dan Malaysia ini tidak ada kaitan langsung, kata Hamidin dilansir dari Harimau Malaya. Pemain warisan ini adalah heritage players, di mana ada istri, ibu, atau ayah dia orang Malaysia. Jadi mereka layak mendapat paspor dan layak bermain, ujarnya. Dalam urusan mencari pemain keturunan, sejatinya sudah melakukannya sejak lama. FAM juga meminta tim pencari bakat untuk mencari pemain-pemain yang berdarah Malaysia di luar negeri. Namun, mencari pemain keturunan Malaysia tidak mudah. Hamidin menyebut sumber pemain keturunan Malaysia tak sebanyak Indonesia dan Filipina. Sudah begitu ada banyak kepalsuan. Saat ini kita dari pelatih youth ada cari player warisan yang kualitas tinggi untuk mewakili negara, tetapi ingat kita ini tidak akan sama dengan Filipina atau Indonesia. Kita ini sangat-sangat terbatas. Dan kita ada pencari bakat yang memantau, yang itu pun dia tidak ada ayah atau ibu dari Malaysia. Jadi bisa tertipu nantinya, katanya. Karena itu Hamidin membuka pintu bagi warga Malaysia yang memiliki informasi soal pemain keturunan di luar negeri, asal punya kualitas, akan diproses naturalisasinya. Selama ini, kata Hamidin, FAM bukan menutup mata. Buktinya ada sejumlah pemain naturalisasi di dalam timnas Malaysia saat ini. Namun, FAM sering mendapati kepalsuan. Kita pantau dari dulu pemain naturalisasi ini dan sebenarnya senang kalau kita dapat karena ada banyak yang palsu. Kalau ada yang bagus, laporkan ke FAM. Laporkan lewat email atau WhatsApp, tidak ada masalah. Kita punya orang yang cari. Kalau ada yang minat juga silakan kontak FAM. Boleh, asal dia benar ada keturunan, ucap Hamidin.